ketemu lagi nih sama aku Windy Wulandari. Kalian penasaran gak sih bagaimana model-model dan fungsi pengembangan kurikulum? Yuk, simak lagi! Sebelum kita mengetahui bagaimana mode-mode pengembangan kurikulum, kita harus cari tahu dulu nih apa pengertian dari model pengembangan kurikulum. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, tujuannya itu kegiatan ini dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini kita akan membahas 4 model pengembangan kurikulum. Yang pertama model administratif, yang kedua model Taylor, yang ketiga model grassroots, dan yang keempat model Taba. Yang pertama adalah model administratif. Jadi model administratif atau line step ini adalah pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas membuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Artinya dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim tertentu. Jadi model ini menggunakan cara kerja atasan, bawahan, atau top down. Nah, kerjanya model ini adalah pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah dan kelompok kerja. Setelah komisi tersebut menyelesaikan tugas, kemudian membentuk dan mengkaji secara sesama, kemudian membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum. Nah, setelah semua tugas dari tim kerja pengembang kurikulum, hasil kerja dari komisi ini kemudian dikaji oleh tim pengarah serta para ahli yang kompeten atau pejabat yang kompeten. Selanjutnya diadakan pengkajian. Tahap selanjutnya adalah uji coba. Apabila sudah diputuskan untuk memakai pengembangan kurikulum, maka komisi pengarah pengembangan akan memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Yang kedua itu adalah model Taylor. Nah, jadi dalam model ini ada 4 penentuan. Yang pertama itu menentukan tujuan. Nah, jadi dalam menentukan tujuan ini harus merumuskan tujuan yang diambil dari teori-teori para ahli. Lalu sesuai dengan bakat minat anak didik, keperluan anak didik, dan kemampuan anak didik. Kemudian sesuai dengan keadaan lingkungan, masyarakat, keadaan sosial ekonomi, dan masyarakat. Yang selanjutnya itu menentukan pengalaman belajar. Nah, jadi dalam merumus kurikulum perlu memperhatikan latar belakang pendidik anak didik dalam pengalaman anak didik. Jadi penyusunan kurikulum ini perlu mengambil kira persepsi anak didik agar mereka dapat bersedia dari segi mental dan emosi maupun dalam bentuk perlakuan. Kemudian mengorganisasi pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ini perlu diorganisasikan agar terstruktur sehingga lebih mudah dalam merumus kurikulum dan hasilnya dapat dimaksimalkan. Perorganisasian ini boleh saja berbentuk mata pelajaran maupun dalam bentuk program. Yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ini tercapai atau tidak. Nah, dalam menilai terdapat 2 aspek yang perlu diberi perhatian, yaitu evaluasi menilai perubahan tingkah laku pelajar dan penilaian menggunakan lebih dari 1 alat ukur dalam suatu waktu tertentu. Model pengembangan yang ketiga itu adalah model grassroots. Nah, jadi pendekatan ini menggunakan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Model ini muncul karena beberapa sebab, yaitu karena guru yang paling tahu kebutuhan kelasnya, karena ia merupakan perencana, pelaksana, dan penyempurnaan dari pembelajaran di kelasnya, sehingga gurulah yang dianggap paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Nah, jadi model grassroots ini juga bersifat demokratis karena dimulai sendiri oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil hingga yang paling besar. Jadi pemerintah atau administrator cukup memberikan arahan, bimbingan, serta dorongan. Model pengembangan yang keempat adalah model Taba. Nah, jadi model pengembangan kurikulum ini dibuat dengan memodifikasi model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum untuk semua jenis sekolah. Nah, dalam pendekatannya, Taba ini menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi dan individu belajar. Model Taba terdapat langkah-langkah pengembangannya, yaitu diagnosa kebutuhan, merumuskan tujuan, pemilihan isi, organisasi isi, pemilihan pengalaman belajar, organisasi kegiatan pembelajaran, penentuan tentang apa yang akan dievaluasi dan cara serta alat yang dipakai untuk melakukan evaluasi, dan memeriksa keseimbangan dan urutan.